Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilda Usman. Di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok pemikiran dari tokoh pemenang Nobel. Di sini saya memilih Gary Becker. Gary Becker adalah ekonom dan sosiologi dari Universitas Chicago, peraih Nobel Ekonomi tahun 1992. Berpendapat bahwa keputusan seseorang untuk menikah umumnya bersifat sukarela atau voluntari, sehingga teori preferensi dapat diterapkan di sini. Menurut teori preferensi, seseorang menikah dengan harapan tingkat utilitasnya akan naik daripada ketika ia masih gadis atau bujangan. Oleh karenanya, setiap orang akan bersaing untuk mendapatkan pasangan yang dirasa kelak akan memberikannya pertambahan utilitas tertinggi. Pasar perjodohan ini menurut Becker adalah pasar yang efisien, karena setiap pelaku pasar sama-sama berusaha ingin meningkatkan kesejahteraannya atau optimal sorting. Akibatnya, pasar tidak hanya berusaha untuk mendorong peningkatan utilitas antara sebelum menikah versus setelah menikah, melainkan peningkatan utilitas di seluruh pernikahan yang terjadi, atau garis pro-mariage, agar menguntungkan semua pelaku pasar atau masyarakat. Contohnya, seorang wira swasta menikah dengan karyawannya, seorang mandor pabrik menikah dengan buruhnya, seorang manajer menikah dengan sekretarisnya, atau seorang guru menikah dengan muridnya atau mahasiswanya. Dalam konteks ini, masyarakat secara umum diuntungkan karena pihak yang dinikahinya akan naik status dan kelas sosialnya ke jenjang yang lebih tinggi. Mobilitas sosial dan ekonomi yang terjadi akibat pernikahan antara kelas tersebut akan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kita dapat berasumsi bahwa masyarakat secara umum mungkin akan diuntungkan. Pertama, kesamaan atribut cenderung meminimalkan perbedaan maupun potensi konflik dan mendorong pernikahan bertahan lebih langgeng. Kedua, perpaduan ini menjamin stabilitas ekonomi yang lebih tinggi sehingga kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak hasil pernikahan ini akan lebih baik pula. Namun, perjodohan sejenis ini juga dapat menimbulkan masalah. Pertama, ia bisa meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan. Mereka yang kaya dan berpendidikan akan cenderung menikahi mereka yang berada dalam satu kelas pergaulan. Akibatnya, penghasilan pasangan ini juga akan makin tinggi dan mendorong terciptanya kesenjangan yang lebih lebar. Kemudian, mereka yang berada di level bawah tidak mungkin lagi menikahi seseorang yang berada di atas tingkatnya. Mereka yang kurang berpendidikan dan berpenghasilan rendah akan terpaksa menikahi sesama yang juga minim pendidikan dan penghasilan. Selain pernikahan tersebut, akan lebih rentan pernikahan ini juga berpotensi melahirkan generasi yang nantinya juga memiliki berpendidikan dan penghasilan terbatas. Akibatnya, risiko terjadi kemiskinan lintas generasi makin tinggi. Mereka yang terjebak pada situasi ini sulit mengangkat dirinya ke kelas yang lebih tinggi tanpa dibantu negara. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.